Perubahan harga BBM membuat masyarakat mengurangi belanjanya termasuk belanja sembako. Padahal sembako menurut ilmu ekonomi merupakan barang yang inelastis sempurna, yakni berapapun perubahan harganya tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Nyatanya di lapangan banyak masyarakat yang mulai mengurangi isi kulkasnya. Kondisi ini berbahaya karena jika permintaan terus menurun maka pertumbuhan ekonomi bisa melemah. Mengingat bahwa konsumsi merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Lantas, bagaimana masyarakat harus mengatur keuangannya? Mari ikuti perbincangan saya dengan pedagang, warga, dan juga perencana keuangan. Naiknya berbagai harga barang di pasar yang membuat banyak pihak ketar-ketir, khususnya pedagang pasar tradisional. Kenaikan yang disebabkan oleh lonjakan inflasi pada September lalu yang menembus 1,17%. Salah satu faktor pencetus merupakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kondisi tersebut menjadikan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok di pasar yang membuat sejumlah pedagang tertekan serta menyurutkan daya beli masyarakat. Lalu, apakah benar adanya penurunan pengunjung pasar? Betul sih Mbak, kayak ngaruh, cuman ya ngaruhnya ke barang-barang pokok kayak telur gitu. Itu biasanya kan dari sekilonya 24.000, sekarang jualnya jadi 28 gitu. Jadi kayak naik 4.000 kan orang berasa kan ya, 4.000 kan bisa dapat bawang lah, bisa dapat cabai lah kalau ibu-ibu gitu ya. Sangat mengaruh sekali dan keuntungan makin minimal sekali. Jadi kayaknya jadi nggak imbang gitu loh. Dengan naiknya harga, dengan keuntungan tidak imbang, ya kita hanya bertahan untuk bisa makan, bisa bayar utang. Jujur aja apa adanya saya cerita. Lonjakan harga menjadikan pembeli mengurangi belanja kebutuhan pokok serta mengencangkan ikat pinggang dengan mengatur kembali pos pengeluaran sehari-hari untuk kebutuhan keluarga. Paling yang minyak ya saya kurangin, biasanya digoreng jadi direbus gitu. Kalau yang lainnya sih biasa aja, sama aja sih kebutuhan sehari-harinya. Biasanya Ibu cara mengatur uangnya bagaimana nih setelah BBM naik? Misalkan beli minyak seliter apa 2 liter karena naik ya saya kurangin lah seliter, sedikit saya pakainya gitu. Kalau sembako kan semua naik, kita juga repot ya, sedangkan gaji tetap nggak naik. Jadi mungkin saya sementara ini beli jadi lebih praktis. Ya selama ini sih setelah BBM naik ya, terutama bahan pokok, saya di rumah istri saya terutama banyak mengeluh, apalagi saat ini udah banyak mengurangi bahan pokok segala macam, beras ataupun telur lah, sembako, terutama sembako lah ya, karena ya itu BBM naik itu Mbak. Kalau pengaturan keuangan semuanya saya serahkan kepada istri ya. Ya istri mengeluh kepada saya juga, karena untuk saat ini dia juga bingung, untuk pengaturannya serba bingung. Ya salah satunya mengurangi satu, misalnya kalau sembako kemungkinan untuk makan susah untuk mengurangi ya. Paling saya di sektor di perumahan kayak listrik, pengurangan listrik. Adapun yang lain ya biaya-biaya yang enggak perlulah dipangkas. Kalau sembako kemungkinan susah karena kan untuk urusan perut ya. Berdasarkan keterangan pedagang, ternyata betul adanya penurunan daya beli masyarakat. Warga pun mengaku bahwa mereka mengurangi pembelian kebutuhan pokok seperti telur dan juga minyak. Lalu bagaimana masyarakat harus mengatur keuangan setelah kenaikan harga BBM? Pada intinya adalah yang namanya pengeluaran itu ada 3 hal. Jadi ada yang namanya wajib, ada yang namanya butuh, ada yang namanya ingin. Jadi wajib adalah segala macam pengeluaran yang kita harus bayar. Kalau kita tidak bayar akan ada konsekuensi berupa denda atau bunga. Konsekuensi finansial. Seperti misalnya cicilan utang misalnya ya. Itu kalau kita tidak bayar itu akan ada konsekuensi finansial berupa denda atau bunga. Itu yang pertama, itu wajib. Kemudian yang kedua butuh. Nah ini butuh ini unik. Kenapa? Karena pada butuh ini kita harus bayar. Tapi kalau kita tidak bayar tidak akan ada konsekuensi finansial berupa denda atau bunga. Nggak ada. Yang ada adalah ada fungsi yang berhenti.
Contoh Anda punya handphone. Kalau Anda punya handphone, maka kalau Anda nggak beli pulsa, Anda nggak akan ada konsekuensi finansial, denda atau bunga, nggak akan ada. Tapi yang ada adalah handphone kita tidak bisa dipakai nelpon keluar. Anda punya kendaraan, Anda punya mobil atau motor, kita berarti butuh beli bensin gitu ya. Kalau Anda nggak beli bensin, nggak ada masalah, tidak ada denda atau bunga. Paling-paling kendaraannya nggak bisa dipakai jalan gitu ya. Anda butuh beli sembako, Anda nggak beli sembako nggak ada masalah kok. Tapi paling-paling ya kita tidak makan gitu. Itu butuh, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ingin. Jadi gini, ingin itu adalah segala sesuatu yang kita tidak harus bayar gitu ya. Dan kalau kita tidak bayar, tidak akan ada konsekuensi finansial, juga tidak ada fungsi yang berhenti. Tapi biasanya kita membayar yang ingin itu untuk memuaskan ego kita ya. Kita untuk memuaskan nafsu kita itu ingin. Jadi saya selalu mengatakan bahwa setiap kali kita melakukan pengeluaran, fokus pada hal yang wajib dulu, kemudian butuh, kemudian ingin. Ketika terjadi kenaikan harga, fokusnya ini harus makin mantap fokusnya. Wajib dulu dan butuh, inginnya bisa kita lihat lagi nanti. Tapi sekali lagi dalam jangka panjang, fokuskan atau pastikan penghasilan kita meningkat. Kita lihat bisa dari satu sumber tempat kita bekerja sekarang atau kita mencari sumber penghasilan lain di luar pekerjaan kita. Pasca kenaikan harga BBM membuat masyarakat perlu mengatur ulang pos keuangan agar tetap aman di tengah kenaikan harga komoditas. Masyarakat pun perlu menekan pengeluaran dan lebih baik lagi apabila memiliki penghasilan tambahan. Dari Jakarta, Shania Latas, Andianono, Tim Liputan CNBC Indonesia.